Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Kembali hari ini kita membahas, mendalami khotbah di bukit. Yang kita ambil dari Injil Matius bab 7 ayat 15 sampai dengan 20. Moral atau etik apakah yang mau kita bangun dalam dunia kekristenan? Hari ini kita mau membangun etik kewaspadaan iman. Maka mari kita dengarkan, kita simak Injil hari ini. Yesus berkata kepada kita, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus mengingatkan kita akan konsep kenabian. Kewaspadaan akan iman yang diajarkan oleh para nabi. Saudara-saudariku, nabi dikatakan palsu bukan hanya karena orangnya, tetapi karena ajaran-ajarannya. Perilaku nabi itu sendiri dan hasil dari perilaku umat yang diajarnya. Oleh karena itu, Yesus mengingatkan dari kita, dari buahnya kita mengenal nabi itu palsu atau tidak. Nabi itu mengajarkan suatu paham ilahi atau iman. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah paham iman itu ilahi, jangan dilihat dari kata-kata manis yang keluar dari mulutnya, atau tawaran-tawaran yang menggiurkan yang disampaikan oleh seorang nabi, tetapi dari buahnya yang bisa dilihat dari praktek hidup beriman di masyarakat. Kalau seorang nabi mengajarkan iman damai, tetapi dalam kenyataan masyarakat yang terjadi adalah kekacauan, penindasan, perundungan, pelecehan, maka ajaran nabi itu dan nabi itu sendiri diragukan keasliannya. Tetapi jangan lupa saudara-saudariku, di dalam gereja kita juga mengenal apa yang dikatakan ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran semu yang dilakukan oleh nabi-nabi di zaman sekarang atau pewarta-pewarta di zaman sekarang, karena kita toh tetap memiliki tugas kenabian. Ajaran atau iman palsu itu juga bisa muncul dalam hidup gereja loh. Misalkan diungkapkan dengan kata iman candu, yaitu iman yang dipakai hanya sebatas ketika iman itu menyenangkan diri sendiri seperti candu. Tetapi ketika iman menuntut korban, ketika iman menuntut belas kasih kepada mereka yang menderita, iman itu dijauhi. Ketika orang menderita, kemudian dia seolah-olah tidak mendapat jawaban dari Allah, maka iman itu dibuang. Iman candu adalah iman yang palsu. Atau mungkin di zaman ini iman itu iman sekali pakai. Orang mengakui suatu iman mungkin ketika mau sekolah. Untuk mendaftarkan sekolah perlu, oh ini Kristen, oh ini Katolik, oh ini Buddha, dan macam-macam. Setelah itu tidak dipakai lagi. Atau dipakai lagi ketika mau menikah. Baik di gereja ataupun di catatan sipil, agamanya apa?
maka iman itu dipakai. Iman sekali pakai. Atau mungkin juga ketika meninggal, orang perlu didoakan dengan cara agama tertentu, maka iman dipakai. Jangan lupa, ada juga iman-iman palsu di dalam gereja kita. Tetapi mari kita sekarang juga meneliti diri kita sendiri, Anda dan saya. Sejauh manakah kita mengimani apa yang kita imani dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus secara dalam. Baiklah kita mengingat dalam kebijaksanaan yang berkata demikian, Tuhan, aku tidak menginginkan kekayaan, aku tidak menginginkan kemiskinan, karena aku takut kalau aku menjadi kaya, aku melupakan Engkau. Dan ketika aku menjadi miskin, aku mencela Engkau, aku menghujat Engkau. Yang aku minta adalah tergantung pada penyelenggaraan dan kasih-Mu. Itulah iman yang dalam, iman yang tidak memperhitungkan untung dan malang, tetapi cinta kepada Tuhan dan sesama. Maka mari kita melihat kembali hidup iman kita. Mari kita lihat dari buahnya kita mengenal iman yang benar. Dari buahnya kita mengenal ajaran yang benar. Dari buahnya kita mengenal nabi yang benar. Mari kita hidup dalam kebenaran. Amin.